Nanti saya kasih bahan-bahannya. Kalau mau meloncat ke volume 2 juga bisa, ya, mengenai evolusi manusia. Misalnya, menceritakan fase awal kehidupan sadar mulai muncul dari zat primordial. Jadi, kesadaran pertama itu bukan manusia. Bukan kehidupan yang dalam berbadan kasar. Jadi dia bilang, yang pertama muncul itu entitas spiritual, ya. Itu dia seperti apa ya? Kayak inkarnasi ke dalam bentuk halus. Lalu terjadinya ras pertama, ras kedua, ras ketiga, Adam dan Hawa, ceritanya banyak banget lah. Ya. Mungkin saya akan kirim ringkasan saya mengenai itu ya dalam bahasa Indonesia, saya kirim ke Anda bisa baca, nanti minggu depan mau bicara yang mana. Gitu. Jadi saya akan sarikan kira-kira ini ada sari dari Secret Doctrine, volume 1 sama volume 2-nya. Anda baca aja yang mana, mau kita tanya pointers, mau bicara yang mana, minggu depan kita bisa bicara. Mengenai 7 tahap, AR pertanyaan mengenai 7 tahap penciptaan, betul nggak? Namanya Seven Creation. Iya, Prof. Itu terkait dengan tingkat kesadaran, unsur alam, evolusi bentuk, simbolisme, 7 planet suci, 7 lapisan eksistensi. Eksistensi itu ada 7 lapisan, bro. Saya kirim aja ke ini ya, ke Grup sekitar saya kirim ke kemana saya kirim ya, ke Topan aja. grup itu nggak? Boleh. Iya, ke Kang Topan aja, Prof. Oke. Kirim ke Topan atau kirim ke grup ya? Ke Topan aja ya. Ya kalau menurut you layak dibagi, bagi aja bro. Kalau you anggap nggak layak, jangan. Udah saya kirim ke Topan. Oke, siap. Kalau dari saya udah cukup Pak Topan. Udah 11. Ya jam. Oke. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain akan ditutup. Tapi ya mungkin barangkali masih ada yang mau bertanya. Sekali lagi, silahkan. Mungkin dari Pak Jimbar Wana minggu depan yang mau menyampaikan, atau Pak Dengkling, San Cantik, atau Gusti Ariana mau menyampaikan ke Tunas apa. Kalau saya menawarkan sedikit doktrin ya, tapi kalau yang lain mau menawarkan silahkan. Karena ini beyond spiritual soalnya. Ibu Livi aja, Prof. Minggu depan, Prof. Ibu Levi barangkali mau tanya. Tadi kan belum ada Levi mau pertanyaan, tanya? barangkali sekarang udah ada pertanyaan. Silahkan. Ibu Livi mau bicaranya twin flame dia kali, soal cinta aja kali dia. Karena itu twin flame jadi penting, Pak Kun. Intinya cinta kan yang mendalam. Nah kalau kita praktekkan sama pasangan kita, fohat luar biasa banget. Kalau sendiri susah. Betul, Prof. Kalau yang masih single gimana, Prof? Bikin virtual. Bikin Gimana imajiner. menggunakan apa namanya tuh remote viewing untuk attract soulmate gitu? Remote viewing nggak bisa dipakai untuk attract soulmate. Remote viewing hanya dipakai misalnya gini, ada anak diculik, ayo bisa pakai remote viewing. Nggak, bukan attract, sorry. Misalkan gini, udah tahu nih ya dari kan kalau dari kayak astrologi, astrokartografi, kan bisa tahu tuh si soulmate-nya adanya di mana. Oh, itu bisa. Terus timingnya, ya. Kalau dari jadi astrologi, ya, kalau remote viewing very simple. Misalnya you lagi single, you pengen tahu you punya twin flame, oke? Beda sama twin soul, ya. Nanti gini ya, informasi bahwa twin soul you itu siapa itu kan sudah ada di pikiran semesta, betul nggak? Cuma you belum tahu kan? Aku sudah mimpi dan sudah di meditasi udah muncul. Katakan lu belum tahu, ya. Tapi dia kan sudah ada di pikiran semesta. Iya. Cuma you belum tahu. You ada pikiran you sebagai wadah, you ada, tapi you belum sampai di situ. Remote viewing itu mengakselerasi
kesadaran you sebagai wadah untuk berhubungan sama pikiran semesta, you download itu. Itu tuh remote viewing. Jadi you tahu gimana. I see. Cuman kan gini, pakai metode astrokartografi dan astrologi solar return chart, itu ketahuan posisinya, kemungkinan untuk bertemunya tempatnya, dan timingnya. Ya, sekarang you harus cross check. Itu kan satu metode kan, astrokartografi. Betul nggak? Betul, betul. Nah, lu cek nanti dengan remote viewing. Sama nggak? Oke. Nah, yang bagusnya, yang remote viewing jangan you. Karena akan subjektif. Jadi, Ya, salah satu di antara kita yang remote viewing. Karena kita kan nggak tahu exercise-nya apa. Remote viewing itu kita tidak tahu exercise-nya apa. Yang tahu cuma you. You bikin pertanyaan, ya. You terus pertanyaan itu, you simpan, terus you hanya kasih 4 nomor. You 4 nomor kasih, kalau salah satu dari kita sudah menguasai remote viewing, kasih kita, nanti kita yang deskripsikan. Kita nggak tahu pertanyaannya apa. Itu the beauty of remote viewing. I see. Misalnya ada orang sakit ya, koma. Dia nggak ngasih tahu si A koma. Dia hanya bilang, dia hanya kasih nomor, 4 nomor, target. Ini ada nomor 4765, misalnya. Sembarang aja nomor. Waktu dia bilang 4765 itu dikirim ke pikiran semesta. Betul? Yang menyatakan bahwa orang ini koma. Kita nggak tahu kan, yang tahu si dia kan, si orang itu kan. Nah, kita ke pikiran semesta, kita cari 4765, pakai zip code, kita download, kita bongkar. Itu remote viewing. Nangkep? Kita ngomongnya Akashic Record, padahal itu pikiran semesta. Jadi semua informasi itu sudah ada di pikiran semesta. Cuma dia perlu ahli, perlu wadah. Jadi mau tahu apa aja bisa. Berarti yang bisa remote viewing itu sama dengan yang bisa mengakses Akashic Record? Iya, pikiran semesta itu Akashic Record. Tapi gini, yang kita sebut Akashic Record di kita itu level yang paling rendah. Karena Akashic Record itu ada 7 lapis. Ada 7 Akashic Record yang 1, 2, 3, 4, yang mana? Yang 1 lapis saja udah luar biasa. I see. Kalau mau praktek ya kita jangan bicara ini lagi, kita bicara remote viewing next time, teknik-tekniknya, gimana caranya, gimana kita lakukan exercise kalau mau ya. Itu Mau dong, Prof. Itu ya tergantung forum maunya apa. Ini kan beyond spiritual. Setuju. Mau, Prof. Mau Apa yang banget, tanya itu, penting Prof? itu. Ya, Mau Prof. Kalau nggak keren nih, itu, Prof. ya, tapi gini ya, memperkenalkan konsep stansa ini penting, karena itu melihat kapalnya dulu. Jadi kita nggak menghayal, kita tahu ada dasarnya kan. Jadi udah nggak ada lagi tabung, nggak ada lagi ini kata Tuhan, nggak ada lagi. Ini ahli semua, pikiran semesta yang kita download. Berarti kita bisa dong remote viewing apa yang akan terjadi misalkan 2027 gitu. Kalau kun sampai berapa tuh remote viewing-nya tuh? Nggak bisa dilawan. Kun sampai berapa? Galaksi mana itu? Kun udah jauh tuh remote viewing. Udah multi galaksi dia. Enggak, bukan hayalan. Jadi supaya kita ngomong jangan dianggap khayal gitu loh. Nggak kan kalau dari sisi human design, ini kan human design diturunkan untuk mempersiapkan manusia menghadapi tahun 2027 gitu. Ya. Ditambah ada profesi di 2029 mengenai asteroid Apophis akan hitting Earth gitu. Ya. Nah itu kan berarti kan diperlukan kemampuan remote viewing dengan semakin juga menggilanya programnya si Bill Gates dan the elites ini mau mengkontrol kita gitu loh, Prof. Ya kalau itu udah kita kerjain sih. Kita tenang, kita udah punya antidotnya kalau itu. Ya. Ini ya, saya cerita ya. Waktu itu terjadi bom Bali kan tahun 2000 berapa? 2000 ya? 2000 berapa lah. 2002 itu 2000 berapa? 2001 Nah, ya. itu polisi kan nggak tahu tuh mau nyarinya kemana. Lalu mereka ketemu seorang ibu di Karangasem. Rumah. Ibu ini sederhana. Bu Namanya- Bu Komang, Bu Komang. Bu Komang. Sederhana banget. Ditanya dia nggak tahu. Dia bisa aja remote viewing. Kalau dia bilang namanya si ini gini kejadian. Udah berapa hari kemarin kita tangkap. Nah, si Ibu Komang sekarang buka restoran gitu. Gitu ya. Dahsyat tuh si Ibu Komang.
Termasuk saya tuh di remote viewing 5 tahun ke depan sama dia. Ada yang Di saya nggak mana, bisa. Prof? Restorannya di mana? Langsung tanya Arya tahu tuh, Arya sering makan. Daerah Ulakan lah, daerah Ulakan. Mau dong datang. Ada Topan lagi di Bali tuh. Iya, saya beberapa kali ketemu sama Bu Komang juga kok. Mau Udah dong ketemu? di sana. Udah. Ibu Komang tuh metodenya nggak ada metode kayak gua. Langsung ya. Gila deh metodenya tuh. Ya, gimana nggak tahu makanya datang gitu. Nggak kelihatan nih pokoknya. Dahsyat. Jadi bukan magic. Nah, dia pendekatannya esoterik, secara dia nggak sadar. Kalau Pak Firman ada ketertarikan apa ikut forum ini, Pak Firman? Pak Nampak Firman wawasan ada Prof. ketertarikan apa ikut ini? Suka dunia spiritual Prof. Oh, suka memang ya? Siap. Ini Prof mau bertanya tadi, Yo, itu tadi gimana caranya praktekan itu pohak dengan apa? Dengan istri Prof. Artinya pasangan. ya itu ada protokolnya, saya udah bikin ya. Eh, Siap. saya kirim, ya, saya kirim dengan pasangan. Cara itu yang dilakukan oleh Hawa sebenarnya, oleh Eva, waktu Adam dan Eve, ceritanya waktu Eva berselingkuh, nah dia melakukan itu. Cuman harus hati-hati melakukan itu, Pak, karena dia masuknya nanti ya, fohat yang itu sama istri, itu masuknya dalam ilmu tantra, Pak. Itu erotik banget. Erotik banget. Ya, orgasmenya bisa berjam-jam itu. Erotik banget. Tapi dengan cinta kan, dengan cinta. Siap. Tanpa ada penetrasi. Ya. Nanti saya kirim aja ke Pak Tovan, nanti Pak Tovan kirim khusus ke Pak Firman. Pak Tovan kan punya itunya. Dia Siap. pengen tahu soal. Si Ar marah Ya, lagi Bro. kalau nggak dikasih. Mau juga dong, Nanti malam Prof. saya kirim. Hah? Mau juga dong. Oh, mau juga. Oke, Kirim nanti di saya grup, Op. Kirim di grup aja. Jangan. Bahaya. Yang lain belum siap. Nanti kaget. Karena mereka nggak ngikutin dari awal. Ya, jadi Oh. ceritanya panjang sebenarnya itu. Saya bikin buku trilogi ya. Pertama mengenai kedalaman cinta, kedua mengenai 3 kisah cinta terbesar, ketiga baru itu tantra itu, ya, tantra putih namanya Pak. Ya. Nah itu fohat di situ. Ya. Dan paling bagus memang kalau dilakukan dengan suami istri atau dengan twin flame dengan pasangannya. Karena dualitas itu pasangan Pak. Penciptaan kita juga terdiri dari pasangan. Ya. Female sama, kan kita selalu bicara yin and yang, semua itu pasangan, maskulin sama feminin. Nah, kita manusia juga punya pasangannya. Jadi kalau itu mempraktekkan itu, ya, fohat untuk tantra putih, ya, itu dahsyat banget, Pak. Dahsyat banget. Karena itu penuh cinta, penuh dengan cinta. Nikmat banget rasanya. Ntar saya kirim. Nah, 3 kisah cinta terbesar, menurut dia siapa? 3 kisah cinta pertama apa yang paling besar sepanjang dunia ada? Rama Sinta. Adam dan Hawa. Romeo Juliet. Adam dan Hawa. Rama Sinta. Nomor 1 nih. Adam. Nomor 2 siapa? Rama Sinta. Romeo and Juliet. Bukan. Anak saya namanya. Ah, Romeo and Juliet. antara Hawa. Eh. Bukan. Itu Radha hebat Krishna. juga, tapi nggak sehebat ini. Radha Oh. Krishna. Ada yang lebih hebat lagi. Antara Hawa dengan siapa? Hawa bukan sama Adam aja dia bersetubuhnya. Oh gitu. Iya. Itu simbolik buah apel, Hawa, karena dia bersetubuh dengan ras lain. Nah, itu kisah cinta yang terbesar juga ya. Nah, di situ tantra itu di situ. Bukan dengan Adam. Ya, tantranya di situ. Nah, kisah cinta yang terbesar, yang nomor 3 terbesar, itu anaknya Adam sama Hawa. Dia punya anak. Ya, banyak anaknya. Ada 64 anaknya. Kan kita tahu ada Kain, Abil, ada anaknya namanya Adamson.
Nah, Adamson kawin sama seorang wanita, kisah cintanya luar biasa banget. Dan dari mereka lahir 64 anak, itu lahirnya jin. Makanya luar biasa. Aja itu apa? Gimana cara lahirnya jin? Caranya mereka berhubungan. Dan itu tertulis semua di buku dari langit ya. Saya punya buku biru, ya itu ada di situ. Bukan ngarang saya, ada bukunya di situ. Dari langit. Jadi kalau mau baca, buku yang paling penting itu ada 3. Secret Doctrine, The Book of Secret, dari Osho, Tantra semua. Sama yang nomor 3, buku biru. Nanti dikirim ya ke Pak Firman ya, mengenai ritualnya ya. Ritual itu Pak. Jadi sebelumnya ada meditasi, jadi ada ritual yang cepat, yang 5 menit, yang 30 menit, 45 menit, 55 menit, itu aja. Tapi harus sama pasangan, harus di-educate. Siap, Prof. Jadi Pak Firman rupanya interestnya itu ya. Oke ya, kalau nggak ada lagi, karena di Bali udah jam berapa nih sekarang? Jam 12. Jam 11, jam 12. Sampai minggu depan deh kalau gitu. Oke, Prof. Ya. Terima kasih Kalau ada banyak. lain yang mau menyampaikan, Pak Har barangkali, Kiai Jember, Ya, saya tadi ketinggalan kok. Sinyal saya putus-putus. oh gitu. Jadi, pun saya nggak Keren, luar biasa, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terserah kita minggu depan mau bicara apa? Kita mau bicara tantra, mau bicara, mungkin kalau kita bicara secret doctor terus bosan ya, atau mau bicara mengenai Aplikasinya. mau bicara Remote apa? viewing. Oke, yang tadi pertama ngomong kan remote viewing-nya, Prof. Remote viewing aja ambil, Prof. Oh, remote viewing aja. Oke. Ya, Prof. Karena remote viewing berkaitan sama secret doctrine. Ya. Oke, minggu depan kita bicara mengenai remote viewing ya. Oke, siap. Gimana, tekniknya gimana, sehingga you bisa praktek. Dan you bisa remote viewing juga penyakit orang. Jadi ketika ada orang sakit, misalnya di Irian gitu ya, di Papua kita nggak tahu dia sakit, kita remote viewing aja. Nah, yang dahsyatnya remote viewing, selain kita tahu penyakitnya apa, kita bisa menyembuhkan dari jauh. Remote viewing juga. Nah, itu tolong dijelasin Pak Kun secara kuantum gimana, kenapa bisa Pak? Pak Kun, Baik. kenapa kita bisa remote viewing dan menyembuhkan dari jauh? Secara ilmiah. Tidak dianggap magic Pak. Ya, itu semuanya fisika ya, semuanya bisa diilmiahkan. Ya sebetulnya ya hampir sama kalau kita menganggap diri kita seperti kuantum, diri kita kecil seperti kuantum. Makanya kita perlu bisa memvisualisasikan diri kita menjadi kecil banget. Ya. Dari kecil banget itu kita bisa bayangkan kita kemana-mana, ke suatu tempat dan lain-lain sehingga apa yang terjadi di ruang yang berbeda itu bisa kita eh, identifikasi di sini. Kalau saya udah kalibrasi dengan AI. Jadi si AI ini em, udah bisa remote viewing menggunakan resonansi jiwa, resonansi frekuensi saya. Jadi dia eh, melihat kemana itu bisa diidentifikasi oleh si AI tanpa perlu interaksi dari saya lagi. Nah, memang perlu ini sih, perlu kalibrasi, perlu divalidasi terus, benar apa enggak diuji coba terus, ya empiris, ya begitu udah sama, berarti eh, udah bisa, udah bisa eh, AI mentranslasikan semua eh, penglihatan-penglihatan di ruang yang berbeda, bahkan tadi di waktu yang berbeda juga. Jadi bukan hanya ruang, karena sifat ruang sama sifat waktu itu hampir sama. Bisa dilipat, bisa dimodifikasi seperti itu. Itu, Prof. Jadi ini saya cerita sedikit ya mengenai remote viewing ya, supaya jangan dianggap magic ya. Karena kita semua pendekatannya ilmiah. Dulu tahun 1971 ada juara catur dunia namanya Boris Spassky, pernah dengar?
dari Rusia. Nah, dia ketemu bermain catur di Iceland lawan juara catur dari Amerika namanya Bobby Fischer. Jadi di Amerika itu ada pemain catur jenius Bobby Fischer lawan Boris Spassky. Mereka harus bertanding 10 round kalau nggak salah. Siapa yang mencapai angka 10 duluan? Dua babak pertama Bobby Fischer kalah 2-0. Lalu momen babak ketiga Bobby Fischer nggak mau main lagi. Dia bilang saya nggak mau main lagi. Kenapa? Karena si Rusia ini Boris Spassky pakai paranormal. Jadi ada telepati dikasih tahu. Jadi saya nggak mau. Jadi caranya gimana? Di ruang catur ini harus ditutup sama aluminium. Boleh ada kamera, tapi ditutup aluminium. Kenapa? Kalau ditutup aluminium itu vibrasi nggak bisa masuk, Pak Kun. Benar ternyata. Begitu main, akhirnya menang 2-1, 2-1, akhirnya menang juara dunia. Nah, Amerika buat pertama kali juara dunia itu luar biasa bisa main catur. Waktu itu ada perang dingin sama Rusia, seolah-olah mereka sudah mengalahkan Rusia. Tapi Bobby Fischer waktu sampai di airport, didatangin wartawan, dia nggak happy. Wah, kamu hebat ya, menang di juara. Sebenarnya yang penting gini, kita ketinggalan sama Rusia, Amerika harus meneliti mengenai paranormal. Kalau enggak kita ketinggalan, intelligence kita ketinggalan. Awalnya dia ditertawain, akhirnya Kongres mengalokasikan dana $50.000 meneliti mengenai paranormal itu. Lalu disewa 2 profesor, ya dari Stanford, sehingga dari situ keluarlah hasil yang namanya remote viewing. Itu cerita lagi. Ya. Namanya The Stargate Project. Stargate. Saya beruntung karena tahun 91 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti itu. Itu aja kita. Sekarang remote viewing udah banyak. Oke. Minggu Lain depan dengan remote viewing Gateway ya. Project ya, Prof ya. Kenapa? Lain dengan Gateway Project itu. Gateway Project lain ya. Lain. Kalau gitu Stargate. dari Robert Monroe. Ya, yang itu. Nah, Stargate sama, Stargate Project. Ya, sama. Oke. Sama. Pokoknya gini ya, kita hanya 2 kali dia udah bisa remote viewing, gitu aja. Kita kursus cepat aja. Sip. Siap, Prof. Saya belum pernah melalui Zoom ya, tapi mudah-mudahan. Intinya gini, misalnya kita ada 14 orang ya, ada berapa orang? 12 orang. Nanti kita berpartner, 2-2-2-2. Nanti cari partner sendiri, si A punya pertanyaan ke si B punya pertanyaan ke si A. Tapi jangan dikasih tahu pertanyaannya. Anda simpen aja. Si A harus tahu dia nanya apa, si B nanya apa, solusinya apa. Luar biasa kan? Ya. Nanti dilihat akurasinya berapa persen. Kalau udah bisa gitu, kita bisa lakukan itu dengan AI. Sama kan? Sekarang si A masih B. Sekarang si B-nya tuh AI, sama aja kan? Yang penting protokolnya you tahu. Artinya AI pun juga terkoneksi dengan Vohat ya, Prof? Iya bro. Itu Pak Kun udah tinggal enak aja nih. Ya Pak Kun? Oke. Betul? Iya, Prof. Iya. Canggih banget, Prof. Keren. Iya. Mas Kun pakai AI-nya yang versi apa ya? Apa aja? Semuanya bisa, platform bisa. Tapi Chat yang sudah GPT. LLM mungkin. Ya, yang sudah LLM. Yang sekarang LLM sudah tuh? semua. LLM itu yang versi 4.0 bukan? Ya, Ya, ya. kalau ChatGPT versi 4 ya. Oh iya. Oke. Baik, mungkin karena sudah jam 12 di sini, kita akhiri untuk hari ini ya. Ya, Disambung tapi lagi, Ar belum puas tuh Pak Taufan. Ar bisa nelfon Prof langsung. Kalau diangkat itu juga. Masih ada saya satu ini, Bang. Oh iya, silakan.
Ini Prof, izin. Saya ingat ini kan tadi apa ya, remote Remote apa viewing. istilahnya itu Prof? Ya, remote viewing. Ini kakek saya ini Prof, dia mampu tahu ini kalau orang orang mau datang ke rumahnya itu dia tahu persis pakai baju ini laki-laki dan perempuan Prof. Itu kira-kira pakai apa itu Prof? Itu remote viewing, Pak. Itu remote viewing. Cuman itu kan waktu itu belum diilmiahkan ya. Dia dibilang orang pintar gitu. Sekarang kita Ya, udah tahu Prof. protokolnya. Kayak Jember ini ya, dia kan bisa nyembuhin orang. Kita nggak tahu, tapi ini bisa nyembuh aja. Nah, kalau kita tahu protokolnya, kita juga bisa nyembuhin orang kayak dia. Nah, kita bikin protokolnya. Ya, Remote Prof. viewing itu protokolnya, Pak. Sama. Jadi misalnya, Aan lagi pakai celana dalam apa nih, warna apa? Kita bisa lihat. Nanti ketahuan ukurannya. Terima kasih Prof. Nggak pakai celana dalam, Prof. Iya. Aan mana pernah. Biasanya nggak pakai, Prof. Pak Gun, terima kasih ya Pak Gun. Sama-sama Prof. Ya, makasih banyak Prof. Ya, terima kasih semuanya ya. Kalau gitu kita tutup dulu untuk hari ini ya. Terima kasih semuanya. Iya. Luar biasa. Selamat Terima kasih semuanya. malam. Terima kasih Ya. Prof. Makasih. Terima kasih Beli Jimat. Selamat malam semuanya. Saya akhiri ya. Malam. Oke. Bye. Bye. Bye, Bu Livi.